Ingat dengan film Conjuring, film yang sukses bikin jutaan orang susah tidur, parno sama gelap, dan auto merinding kalau dengar suara tepuk tangan di lorong yang sepi. Tapi bagaimana kalau saya bilang film itu tidak menceritakan bagian yang paling mengerikan? The Conjuring memang seram, tapi kisah nyata di baliknya jauh lebih kelam. Kamu pikir itu cuman film? Coba pikir lagi. Di video ini aku akan bongkar detail-detail mengejutkan yang Hollywood nggak pernah tunjukkan. Termasuk alasan kenapa keluarga yang diteror ini justru mengusir orang-orang yang seharusnya menyelamatkan mereka. Siap-siap karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandang kamu terhadap film horor favorit kamu selamanya. Pada saat rilis tahun 2013, The Conjuring arahan James Wan langsung jadi fenomena. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas di sana. Cerita ini tidak sesederhana keluarga diselamatkan dari setan. Dengan klaim berdasarkan kisah nyata dari file kasus Ed dan Lorraine Warren. Film ini membawa kita ke tahun 1971. Kita kenalan dulu sama keluarga Perron yang terdiri dari Roger, Caroline, dan kelima putri mereka, Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Mereka baru saja pindah ke rumah impian mereka, sebuah rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Tapi yang semula dikira awal yang baru cepat berubah jadi mimpi buruk saat kekuatan gaib mulai meneror mereka tanpa henti. Filmnya menyajikan cerita yang rapi, keluarga korban yang putus asa, penyidik heroik yang datang menyelamatkan, dan pertarungan epik antara baik dan jahat. Tapi seperti biasa, kenyataannya jauh lebih rumit, lebih panjang, dan lebih bikin resah daripada yang ada di bioskop. Yang pertama harus kamu tahu, teror ini tidak terjadi dalam hitungan hari. Perbedaan pertama yang paling mencolok antara film dan realita adalah durasi terornya. Filmnya memadatkan jadi beberapa minggu yang penuh dengan ketegangan. Kenyataannya, keluarga Perron tinggal di rumah itu dari tahun 1971 sampai 1980. Hampir satu dekade penuh mereka menerima penderitaan itu. Gangguan yang mereka alami pun langsung brutal seperti di film. Awalnya terlihat sepele saja, tapi justru itu yang paling berbahaya. Semuanya dimulai dari hal-hal yang sangat kecil yang hampir bisa diabaikan. Caroline Perron sering mendapati sapunya hilang atau pindah tempat dengan sendirinya. Tiba-tiba ada tumpukan kotoran di tengah dapur yang baru saja dibersihkan. Bau busuk seperti daging busuk kadang memenuhi rumah tanpa sumber yang jelas. Lalu hilang begitu saja. Ini bukan horor yang bikin kaget, tapi jenis teror yang merayap perlahan-lahan, menggerogoti kewarasanmu sedikit demi sedikit. Dan ini bagian yang hampir tidak pernah dibahas dalam film tersebut. Anak-anak perempuan Perron juga mengalami hal-hal aneh. Mereka sering melihat penampakan, tapi nggak semuanya menyeramkan. Pada awalnya, putri tertua Andrea Perron dalam bukunya House of Darkness, House of Light menulis bahwa ada banyak roh di rumah itu. Beberapa tampak seperti arwah anak-anak. Ada satu hantu yang katanya sering memberi ciuman selamat malam. Dan ada juga yang suka iseng mainin mainan mereka. Detail ini sama sekali dihilangkan oleh film yang cuman fokus pada satu entitas jahat saja, Bathsheba Sherman.
Kejadian-kejadian ini perlahan-lahan meningkat. Tempat tidur mulai bergetar hebat setiap jam 5.15 pagi. Bukan jam 3.07 pagi seperti yang ada di dalam film, tapi semuanya berubah pelan-pelan. Tanpa peringatan, benda-benda mulai berterbangan. Pintu-pintu dibanting dengan keras. Keluarga Perron gak cuma diganggu, mereka seakan terkepung oleh dunia lain selama bertahun-tahun. Tapi ini baru permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya memaksa mereka mencari bantuan. Sebuah keputusan yang nantinya akan mereka sesali. Dan di titik inilah mereka membuat keputusan yang justru memperburuk segalanya. Keterlibatan Warren dan konflik di film ini di dunia. Mereka datang sebagai penyelamat. Di dunia nyata, tidak semua orang melihat mereka seperti itu. Di film, Caroline Perron yang putus asa mencari Ed dan Lorraine Warren setelah menonton seminar mereka. Pada kenyataannya ceritanya sedikit lebih abu-abu. Beberapa sumber bilang Warren mendengar tentang kasus ini lalu mendatangi keluarga Perron. Roger Perron, sang ayah, dari awal sangat skeptis dan gak suka dengan kehadiran mereka. Dia orang yang logis dan selalu mencoba mencari penjelasan secara rasional. Dan ternyata dia punya alasan untuk itu, karena kondisi istrinya makin parah dan dia terpaksa setuju atas usul tersebut. Dan reaksi sang ayah bukan ketakutan di sana, tapi sebuah kemarahan. Tapi tunggu, kisah tentang penyihir ini mungkin tidak seperti yang kamu kira. Begitu masuk ke rumah, Lorraine Warren yang seorang peramal langsung merasakan kehadiran entitas gelap yang ia sebut sebagai Bathsheba Shaman. Siapa sebenarnya Bathsheba ini? Dalam film menggambarkannya sebagai penyihir mengorbankan anaknya ke setan lalu mengakhiri hidupnya. Sejarahnya, Bathsheba Thayer Sherman memang pernah hidup. Dia lahir di tahun 1812 dan meninggal pada tahun 1885. Memang ada gosip di kalangan warga lokal yang menuduhnya terlibat dalam kematian seorang bayi tetangga. Tapi di sini tidak pernah ada bukti atau dakwaan secara resmi. Tuduhan penyembahan setan lebih condong ke cerita rakyat yang dibesar-besarkan oleh film untuk menciptakan antagonis yang seram. Dan sekarang kita masuk ke momen yang paling mengerikan dalam seluruh kasus ini. Puncak keterlibatan Warren dan di titik balik hubungan mereka dengan keluarga Perron adalah sebuah ritual yang sering salah sebut sebagai eksorsisme. Di film, kita lihat Ed Warren melakukan eksorsisme darurat di ruang bawah tanah. Kenyataannya tidak pernah ada eksorsisme resmi dari gereja. Menurut Andrea Perron, yang terjadi sebenarnya adalah sebuah seanse atau pemanggilan arwah yang berakhir kacau. Apa yang terjadi malam itu mengubah segalanya. Peristiwa ini terjadi di ruang keluarga, bukan di ruang bawah tanah. Andrea yang mengintip dari persembunyiannya menggambarkan malam itu sebagai malam yang paling mengerikan dalam kehidupan dia. Dia melihat ibunya, Caroline, berbicara dalam bahasa yang aneh dengan suara yang bukan miliknya. Caroline berbicara dalam bahasa aneh. Caroline terangkat dari lantai dan terlempar ke seberang ruangan. Melihat istrinya disiksa baik oleh hantu maupun oleh ritual Warren, Roger Perron di sini murka. Dia menyerang Ed Warren secara fisik dan mengusir pasangan itu dari rumahnya saat itu juga.
Dan sekarang kita masuk ke momen yang paling mengerikan dalam seluruh kasus ini. Disinilah bagian yang tidak akan pernah Anda lihat di film. Film The Conjuring berakhir dengan keluarga Perron yang selamat dan berterima kasih, sementara Warren jadi pahlawan. Kenyataannya jauh panggang dari mati. Setelah seanse yang traumatis itu, Warren diusir dan tidak pernah kembali untuk menuntaskan kasus itu. Dan disinilah cerita mulai berubah arah. Sangat drastis, keluarga Perron tidak diselamatkan. Kondisi mereka justru jadi lebih parah. Menurut Roger Perron, campur tangan Warren membuat situasi menjadi 10 kali lebih buruk. Bukan hanya tidak membantu, beberapa orang percaya mereka justru malah memperburuk semuanya. Dia merasa Warren seakan membuka gerbang neraka di sana. Di rumahnya, lalu pergi begitu saja, meninggalkan keluarganya untuk menanggung akibatnya. Inilah mengapa beberapa anggota keluarga, terutama Roger, akhirnya memandang Warren bukan sebagai seorang penyelamat, tetapi sebagai oportunis yang lebih peduli pada publisitas. Mereka merasa dieksploitasi di saat yang paling rapuh dalam hidup mereka. Bukan tidak hanya membantu, beberapa orang percaya mereka justru memperburuk semuanya. Lalu apa yang terjadi setelah Warren pergi? Terornya tidak pernah berhenti dan terus berlanjut. Keluarga Perron terpaksa terus tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun lagi. Pertanyaannya, kenapa keluarga Perron tidak pindah? Kita punya jawaban yang sederhana dan sangat menyedihkan. Mereka tidak punya uang. Secara finansial mereka terjebak dalam mimpi buruk itu. Dan yang paling menyedihkan, mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka mau. Gangguan itu baru benar-benar berakhir ketika mereka akhirnya bisa menabung cukup uang dan pindah pada tahun 1980. Tidak ada pertarungan akhir yang epic. Yang ada hanyalah kelegaan karena berhasil melarikan diri. Ini bagian yang tidak akan pernah kamu lihat di film The Conjuring berakhir bahagia. Tapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar terselamatkan. Dan kalau kamu pikir itu sudah cukup, ternyata bukan cuma alur ceritanya yang diubah. Ternyata Hollywood masih menambahkan banyak hal yang tidak pernah terjadi di sana. Yang paling terkenal adalah adanya boneka Annabelle. Dan ini fakta yang jarang diketahui. Selain alur utama yang dirombak total, ada beberapa bumbu-bumbu lain yang ditambahkan di dalam film Hollywood. Yang paling terkenal tentunya adalah adanya boneka Annabelle. Di awal film, kita lihat Warren menangani kasus boneka ini. Faktanya, kasus Annabelle sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Perron. Boneka itu sengaja dimasukkan sebagai Easter egg dan cara cerdas untuk membangun sebuah waralaba film. Di dalam film memilih teror fisik, padahal kenyataannya jauh lebih pelan dan lebih merusak. Dan inilah yang paling kontroversial. Serangan fisik yang juga sangat dilebih-lebihkan. Meskipun Caroline Perron memang sering mendapatkan memar secara misterius, adegan pertarungan brutal yang kita lihat di film murni ciptaan Hollywood, realitasnya lebih ke teror psikologi yang merusak jiwa secara perlahan. Bahkan penggambaran Warren pun patut untuk dipertanyakan. Di film, mereka gambarkan Warren sebagai seorang pahlawan tanpa celah sama sekali. Namun, karir mereka penuh dengan hal yang sangat kontroversi. Banyak kasus terkenal mereka, termasuk Amityville, dituduh sebagai hoax. Para kritikus menuduh mereka sering memakai teknik yang kurang etis untuk membangun kredibilitas. Jadi, apa yang tersisa dari kisah nyata The Conjuring bukan sekedar cerita hantu,
Film The Conjuring memilih untuk mengabaikan semua kerumitan ini demi menciptakan pahlawan yang disukai oleh penonton. Dan sekarang kamu tahu kan kenapa Warren diusir. Jadi, apa yang tersisa dari kisah nyata The Conjuring bukan sekedar sebuah cerita di mana ada sebuah keluarga yang benar-benar mengalami fenomena mengerikan selama hampir 1 dekade, 10 tahun. Ada sepasang penyelidik paranormal yang keterlibatannya justru menambah trauma. Dan ada Hollywood yang mengambil inti cerita dari sebuah tragedi keluarga ini lalu membungkusnya dalam sebuah paket teror yang rapi, menegangkan, dan sangat menguntungkan. Kisah asli keluarga Peron bukanlah cerita hantu dengan akhir yang sangat bahagia. Ini adalah kisah tentang ketahanan. Ini adalah kisah tentang trauma dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam film memberi kita jawaban yang mudah. Setan diusir, keluarga selamat. Itu saja. Namun kenyataannya justru meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan. Mungkin yang paling menyeramkan adalah bukan apa yang ada di rumah, tetapi kenyataan bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah Ed dan Lorraine Warren pahlawan yang tulus atau mereka justru memperburuk situasi demi publisitas mereka? Apakah kisah keluarga Peron adalah bukti adanya dunia gaib atau sebuah tragedi psikologi yang sangat rumit? Kalau kamu suka dengan konten yang membongkar kasus asli di balik film horor seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, ketinggalan video aku berikutnya. Dan coba kamu drop di kolom komentar film horor apa yang kisah aslinya ingin kamu bongkar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran dan mungkin jangan terlalu percaya dengan semua yang kamu lihat di film.